Halo semuanya, kembali lagi kita membahas tentang POTW. Kali ini POTW double ya, yang Champions League dan POTW hijau 13 November 2025. Di sini juga ada European Club Selection yang patut kita cek. Langsung aja kita bahas. European Club Selection ada 3 tier double S, ada 6 tier S dan 2 tier A. Cukup oke ya kalau dilihat dari sisi voters. Yang pasti gacha itu 11, yang simpan koin 19. Dari sisi aku tidak terlalu tertarik karena di sini gacha ya. Walaupun mayoritas itu masuk ke tier S. Jadi kalau misalkan teman-teman tertarik, ini bisa jadi opsi untuk gacha yang pasti ya, untuk mendapatkan pemain tier S daripada nanti gacha pack epic PP dan hanya mendapatkan kartu standar. Mau buat apa? Mending ini. Dan banyak orang ya yang mencari Denis Zakaria. Sebagus apa sih Denis Zakaria itu? Seorang DMF jangkar ya, punya rating 98, kemampuan menekelnya sebetulnya tidak terlalu bagus ya, cuma 90. Kalau misalkan pemain jangkar punya tackling yang cukup oke, agresi cukup oke, itu sangat worth it ya. Tapi tacklingnya cuma 90 di sini. Dan ada beberapa pemain yang cukup bisa di-highlight seperti Jobe Bellingham, ada Mason Greenwood, dan sebagainya. Dari sisi aku, tidak ada begitu spesial. Mungkin seorang Antonio Silva ya, kemampuan defensifnya bagus sekali. Kemampuan kecepatannya akselerasi 80-82 itu juga oke. Kemudian Mason Greenwood juga oke ya, akselerasi kecepatan dan kekuatan tendangan 98. Wow, RMF tapi ya, seorang pemburu celah. Lanjut kita bahas tentang European Club Champions League. Di sini ada Mickey van de Ven dan teman-temannya lah. Ada Alexis McAllister yang kemarin nyundul ya di gawang Real Madrid, emang sayang banget gak menang. Dari sisi voters ya, gak ada ya yang mau gacha 9/46. Jadi gak ada yang tertarik dengan pack Champions League ini. Sedangkan dari sisi statistik ya, McAllister itu mungkin salah satu pemain yang semua ratingnya kuning ke hijau. Jadi bagus tapi bukan yang bagus banget. Tapi cukup oke loh dengan overall rating 101. Kemudian ada Osimhen yang di mana-mana muncul ya, di Showtime muncul, di POTW muncul. Kemudian ada Phil Foden dan Mickey van de Ven. Mickey van de Ven di sini secara kemampuan akselerasi oke, kecepatan oke, tapi kemampuan defensifnya ya yang sangat standar. 88, menekel 89, ketahanan bertahan 89. Kesadaran pertahanan cuma 86, keterangan bertahannya 92. Sangat standar. Lompatannya cuma 77, headingnya juga cuma 78. Jadi kemampuannya Mickey van de Ven di sini adalah kecepatan sangat kurang. Bahkan penyelesaiannya 75 loh. Jadi ini adalah versi Mickey van de Ven yang bisa ngegolin. Phil Foden cukup menarik, tapi tidak terlalu spesial. Paling itu yang di highlight ya. Lanjut untuk POTW hijau, mayoritas tier S ya, ada 3 tier A. Yang paling oke adalah Alejandro Garnacho. Kemudian ada Vitinha. Dan secara rekomendasi gacha ya, ini kayaknya salah ya. Ini harusnya bukan datanya ini. Cuman kalau di website ya, nggak beda jauh ya, tidak terlalu tertarik ya orang-orang untuk mengambil pack POTW hijau ini. Padahal secara rekomendasi POTW hijau itu bintang 4, sedangkan untuk POTW Liga Champion itu bintang 3. So kita lanjut. Untuk aku mendapatkan 2 gratis gacha ya, dan ketika aku gacha, aku mendapatkan yang pertama McAllister, dan yang kedua dapat kiper. Ya, seperti tesis kita di video sebelumnya, kayaknya POTW ini akan melengkapi skuad kita. Dan harusnya minggu ini aku dapat kiper, karena di minggu ini skuad yang aku kurang ya adalah kiper. Dan benar, aku dapat kiper, Miles Villar. Ya lumayan lah ya. Kalau dilihat dari statistik ya, Alexis McAllister, secara kemampuan tadi kita lihat ya bahwa semuanya cukup oke, tapi nggak ada yang spesial sampai 90 atau di atas 90. Tipikal box to box. Bisa jadi AMF, center midfielder, dan defensive midfielder. Nah ini aku butuhkan untuk menjadi AMF kawan-kawan.
karena aku butuh AMF. Tapi masalahnya AMF-nya box to box juga nih, bukan whole player. Secara akurasi kaki lemahnya tinggi, foamnya stabil, ketahanan cederanya sedang. Secara foam bagus sekali. Kaki lemah kanan kirinya bagus sekali. Oke, menarik ini. McAllister bagus, aku akan pakai. Kalau dari sisi Mel Svilar, kemarin ada statistiknya tapi kayaknya aku skip ya, jadi aku nggak bisa masukin ke sini. Secara overall rating 98, bagus. Kiper agresif, bagus. Kalau akurasinya sedang, foamnya standar, ketahanannya sedang. Secara foam tidak begitu oke, tapi secara kiper overall rating 98, oke, bagus. Dan kita lanjutkan untuk laga POTW ya. Kita akan masuk ke laga penting ya, melawan Liverpool di pertandingan ke-6. Dari sisi squad aku akhirnya memasukkan ya McAllister dan kiper baru aku, Silva. Siapa namanya aku lupa. Kalau dibandingkan dengan yang bawah, itu aku menghilangkan pemain Dortmund. Kemudian aku mengganti back aku ya dari Otamendi. Masuk lagi Tapsoba karena kemarin red card. Kemudian goalkeeper aku ganti ya. Kapten loh, 70 ganti ke 93 dan kaptennya geser ke Mbappe. Kemudian Caceres masih aku pakai ya, semoga ini bisa lebih baik ya di pertandingan penting loh ini lawan Liverpool. Kemudian akhirnya selesai pertandingan dengan hasil 3-0. Penguasaan bola cukup mengagetkan ya, 62 padahal ini top player. Tembakan ke gawangnya juga cukup banyak. 3 tembakan dari Liverpool itu dilaksanakan di awal laga, jadi aku masih belum nyetel ya, tiba-tiba aku diserang, tapi untungnya ya defensifnya cukup oke. Tidak ada Otamendi, lebih baik. Kemudian dari sisi dari sisi rating penampilan, Granit Xhaka jadi yang terbaik 7,5, Barcola 7,5, Mbappe 7,5. Oh, rata-rata bagus ya 7,5 ya, berarti mainnya solid. Kemudian McAllister 7, Windah Basudara, aku tidak tahu kenapa dia muncul tiba-tiba di squad ini. Harus aku geser. Itu 7, Nordi Mukiele 6,5. Carreras akhirnya ya bisa perform, nggak sampai ke 4,5. Di sini 6, Frank Zambo 6, dan James Tarkowski ya 5,5. Itu yang paling rendah, Tarkowski. Secara klasemen Liga, Burnley ya masih menang 9 kali berturut-turut 27 poin, punya selisih gol 30, jadi kebobolan 9, ngegolin 39. Kayaknya memang level permainanku bukan top player ya, tapi ke profesional. Bukan, atasnya top player itu apa ya, superstar. Apakah harus diganti ke superstar supaya lebih menarik? Dan yang paling dekat ya dengan Burnley adalah Manchester United, Tottenham, Chelsea, dan Manchester City. Jadi Big Five itu berubah-ubah, kecuali aku tetap di atas. Dan ekspektasiku seharusnya aku masih akan tetap di atas, cuma mari ya kita coba ke depannya, kita akan ubah dari top player menjadi superstar supaya nanti ya seenggaknya aku dapat kalah lebih banyak lah. Dan ke depannya kita akan melawan Manchester City. Harapannya karena dia ubah ya menjadi superstar, nggak kalah signifikan. So itu tadi ya penjelasan mengenai POTW, dan kita sudah berjalan hampir 2,5 bulan. Masih ada 20-an pertandingan lagi, masih ada 20 minggu lagi, dan aku cukup senang ya karena secara tesis kita nge-capture, benar-benar nge-capture setiap minggu. Kita ngelihat ya squad-squad kita itu yang dikumpulkan siapa saja. Kita dapat Mbappe di center forward, dan akhirnya kita secara tesis benar ya, kita dapat goalkeeper saat ini. Kita nge-capture semua itu, bahwa semuanya kayaknya ada polanya. Dan kita membuat satu squad ini full berhasil dengan POTW. Dan aku pengen mendengarkan cerita teman-teman ya, siapapun yang mendapatkan POTW di role kali ini ya, siapapun, apalagi yang gratis ya, itu dapat apa dan rasanya seperti apa. Tolong disampaikan di kolom komentar dan kita nanti sharing bareng-bareng di sana. Senang banget dapat kiper, akhirnya semua lengkap, full POTW. Harapannya akan mendapatkan POTW yang lain yang lebih baik supaya nanti bisa mengarungi liga lebih baik. Dan aku izin untuk geser, ganti top player menjadi superstar. Terima kasih semuanya.